Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya. Tetap semangat dalam menuntut ilmu. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Semoga pelajaran kita hari ini berjalan lancar dan diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dipimpin sama ketua kelas, dipersilahkan. Baik, selanjutnya kita absen dulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini dan yang masuk hari ini, kita absen dulu. Anak-anak, selama perjalanan ke sini, kalian melihat tumbuhan apa saja di perjalanan? Nah, Bu Guru ini punya gambar. Ayo, ini tebak pohon apa? Pohon ini terdiri dari apa saja? Bagian-bagiannya. Ada batang, ada daun, ada ranting, sama ada buah. Nah, menurut kalian, apa hubungannya gambar ini sama pelajaran hari ini? Pelajaran hari ini yaitu kita akan membahas dengan tema peduli terhadap makhluk hidup. Dengan subtema yaitu fungsi pada bagian-bagian tumbuhan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini anak-anak, yang pertama yaitu kita bisa mengetahui bagian-bagian tumbuhan dengan baik dan benar. Yang kedua yaitu fungsi dari bagian tumbuhan tersebut. Terus yang ketiga yaitu kalian juga bisa bagaimana caranya merawat tumbuhan itu dengan baik. Yang terakhir, yang keempat, kalian juga bisa mengetahui kondisi lingkungan di sekitar tumbuhan tersebut dengan baik, yang cocok bagaimana dengan tumbuhan tersebut. Nah, anak-anak, kita belajar di luar kelas yuk, supaya kita lebih memahami gimana tumbuhan yang ada di sekitar kita. Ya. Nah, anak-anak, setelah kita mengamati tumbuhan di sekitar kita, apa aja? Ayo coba sebutkan apa aja bagian-bagian tumbuhan. Ada akar, ada apa lagi? Terus fungsinya apa sih? Coba kita sebutkan fungsi-fungsi dari bagian tumbuhan tersebut. Nah, anak-anak, setelah kita mengamati tumbuhan yang ada di sekitar kita, kalian berkelompok dan mengerjakan tugas yang telah Ibu siapkan lembar kerja siswa, nanti dikumpulkan sesuai per kelompoknya ya. 3. Nah, anak-anak, kalian kan diminta untuk mengerjakan tugas yang telah Ibu sediakan. Di sini diisi nama, kelas, dan tanggal. Terus di sini bagian yang diamati, bagian tumbuhan yang diamati seperti daun. Contohnya warna hijau, bentuknya menyirip, permukaannya kasar, batang, akar, bunga, dan lain-lain. Nah, anak-anak, setelah mengerjakan ini, kalian per kelompok presentasikan hasil lembar kerja siswa kalian di depan kelas. Setelah itu, kelompok yang lain menanggapi kelompok yang presentasi di depan. Bisa ya anak-anak? Nah, untuk kelompok 1 sudah bagus memberikan penjelasan yang sudah rinci, tetapi coba lebih spesifik lagi, warna daunnya itu apa, terus bentuk daunnya itu yang seperti apa, ciri-ciri tumbuhan yang dijelaskan tadi, terus buahnya ketika masih muda berwarna apa dan ketika sudah matang berwarna apa. Bisa dijelaskan lebih rinci lagi kepada teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain juga mengerti tumbuhan tersebut. Nah, anak-anak, setelah kita amati tadi, kita ngambil contoh yaitu pohon mangga. Menurut kalian, pohon mangga itu lebih cocok di dataran rendah atau di dataran tinggi? Oke, bagus semua ya jawabannya. Tapi pohon mangga itu lebih cocok di dataran rendah. Karena di dataran tinggi, pohon mangga itu lebih susah berbuah dan buahnya itu tidak akan manis jika suhunya tinggi
atau dingin. Jadi pohon mangga itu lebih cocok di dataran rendah. Nah, kalau padi itu lebih cocok di dataran tinggi atau dataran rendah. Nah, anak pinter, jawabannya bagus ya. Padi itu cocoknya hidup di dataran rendah dan di tanah yang berair. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian buat 3 pertanyaan untuk bertanya kepada Pak Kebun mengenai tanaman yang ada di sekolah kita. Bagaimana sih cara merawatnya supaya tumbuh kembangnya baik dan tumbuh subur. Coba kalian buat 3 pertanyaan ya. Nah, anak-anak, kesimpulan dari pelajaran hari ini yaitu tumbuhan memiliki bagian-bagiannya tersendiri dan fungsi-fungsinya tersendiri. Nah, jika fungsi salah satu bagian itu tidak berfungsi, maka tumbuhan itu juga bisa mati. Juga tumbuhan itu sangat berpengaruh. Juga lingkungan itu juga sangat berpengaruh pada tumbuhan tersebut. Tumbuhan juga tidak ada yang cocok di dataran tinggi, ada yang cocok di dataran rendah, ada yang cocok di tanah kering, dan juga ada cocok yang di tanah yang berair. Nah, ayo kalian bagian mana yang paling disukai dari pelajaran ini? Juga mana yang masih belum paham bisa ditanyakan ke Bu Guru ya. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya, tadi tanaman apa saja yang kalian amati, yang kalian lihat, dan kalian observasi? Nah, setelah kita pelajari dan amati, anak-anak, kita tidak boleh merusak tumbuhan yang ada di sekitar kita, apalagi di lingkungan sekolah. Supaya apa? Supaya lingkungan kita tetap terjaga, tetap asri, dan tetap rindang. Nah, sekarang Bu Guru kasih PR untuk kalian. Kalian amati dan observasi tumbuhan apa saja yang ada di sekitar lingkungan rumah kalian. Nanti ditulis di buku PR kalian ya, dikumpulkan minggu depan, jangan lupa. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Nah, sekarang berdoa dipimpin oleh ketua kelas, silahkan. Nah, anak-anak, terima kasih atas waktunya hari ini. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.